Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan topik sifat biologi dari Tanah Lempung dengan eh, jurnal yang kami angkat yaitu Impact of Clopping Biochar and Clay Mineral on Physicochemical Property of Sandy Soil and CH4 CO2 Flux for Agriculture. Ini adalah jurnal yang kami gunakan, lalu dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pendahuluan, yaitu tanah berpasir dikenal memiliki keterbatasan dalam mendukung produktivitas pertanian dan aktivitas biologis karena retensi air yang rendah, kapasitas tukar kation atau CEC yang kecil, serta struktur agregat yang lemah. Kondisi ini menyebabkan unsur hara mudah tercuci dan lingkungan mikroba kurang stabil. Dalam penelitian ini dikaji peran mineral lempung yaitu zeolit, bentonit, dan aluminium hidroksida dalam memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologis tanah berpasir. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi efek kombinasi mineral lempung dengan biochar terhadap dinamika tanah dan emisi gas rumah kaca, khususnya CO2 dan CH4. Penting untuk memahami bagaimana interaksi antara mineral lempung dan bahan organik dapat mengikat kualitas biologis tanah sekaligus mendukung sistem pertanian berkelanjutan. Selanjutnya, ada metodologi dengan 3 kategori, yaitu sifat fisik dengan parameter kepadatan massa, tekstur tanah, suhu tanah, kandungan air tanah atau SWC, dan kapasitas air tersedia atau AWC. Yang kedua ada sifat kimia, yaitu ada pH, KTK, OM. Dan yang terakhir ada pertukaran gas, yaitu emisi CO2 dan emisi CH4. Selanjutnya berikut grafik hasil dari perubahan bulk density dan struktur tanah. Penambahan mineral lempung menunjukkan penurunan nilai bulk density dibandingkan kontrol. Perlakuan 10% AlOH3 yang dikombinasikan dengan biochar menghasilkan bulk density terendah yang menunjukkan peningkatan porositas tanah. Bentonit juga meningkatkan ukuran agregat tanah secara signifikan. Perbaikan struktur ini berimplikasi langsung pada aspek biologi tanah karena porositas yang lebih baik meningkatkan aerasi dan menyediakan ruang yang lebih stabil bagi mikroorganisme untuk berkembang. Baik, selanjutnya ada available water content yang dimana dan soil water content (SWC). Yang dimana di sini dari grafik yang sudah tertera bahwasannya grafik itu menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Apalagi pada AWC terutama pada perlakuan 10%. Bentonit plus biochar. Dengan peningkatan lebih dari 170% dibandingkan dengan yang kontrol, maka dari itu hal ini disebabkan oleh sifat swelling bentonit itu sendiri yang mampu menyerap dan menahan air dalam jumlah besar. Peningkatan retensi air ini sangat penting juga dalam konteks biologi tanah karena itu tuh ketersediaan airnya yang stabil, mendukung aktivitas mikroba dan pertumbuhan tanaman. Namun peningkatan SWC terlalu tinggi berpotensi mengurangi aerasi tanah. Selanjutnya ada di electrical conductivity dan pH. Pemberian mineral lempung tanpa biochar meningkatkan EC secara signifikan, terutama pada perlakuan AlOH3 yang dimana mencapai nilai tertinggi pada dosis 10%, menunjukkan tingginya konsentrasi ion terlarut dalam tanah. Zeolit dan bentonit juga meningkatkan EC seiring kenaikan dosis, meskipun tidak setinggi AlOH3. Pada parameter pH, tanah kontrol bersifat netral, hingga sedikit alkalis dan meningkat setelah penambahan biochar. Zeolit dan bentonit cenderung menaikkan pH, dengan bentonit menghasilkan pH tertinggi pada dosis 10%. Sedangkan pada AlOH3 itu justru menurunkan pH karena proses hidrolisis yang melepaskan ion H+. C, di sini CEC dan organic matter. Dari grafik yang sudah tertera, peningkatan paling besar terjadi pada bentonit, yang pada dosis 10% mencapai hampir 3 kali lipat dibandingkan kontrol. Itu menunjukkan kemampuannya yang tinggi dalam meningkatkan kapasitas tukar kation.
Terus zeolit dan AlOH3 juga meningkatkan CEC, namun nggak setinggi bentonit. Tapi ketika dikombinasiin dengan biochar, nilai CEC sedikit lebih rendah dibandingkan perlakuan mineral saja. Hal itu diduga karena adanya interaksi antara permukaan biochar dan partikel lempung yang dapat menutupi sebagian situs pertukaran kation, sehingga efektivitasnya itu sedikit berkurang meskipun tetap lebih tinggi dari yang kontrol. Terus tanah yang kontrol itu memiliki kandungan bahan organik yang sangat rendah, sesuai ya dengan sama karakter tanah berpasir. Penambahan mineral lempung saja itu nggak bisa memberikan perubahan berarti pada OM karena kan sifatnya anorganik. Sebaliknya, penambahan biochar secara signifikan itu meningkatkan kandungan bahan organik tanah pada semua perlakuan. Karena biochar sendiri merupakan material yang kaya karbon yang bersifatnya stabil. Jadi demikian peningkatan OM terutama dipengaruhi oleh keberadaan biochar yang tidak hanya menambah karbon tanah, tapi juga berpotensi meningkatkan stabilitas dan aktivitas mikrobanya itu sendiri. Kemudian lanjut dari fluk karbon dioksida, yaitu emisi karbon ini meningkat drastis terutama pada perlakuan AlOH3. Peningkatan ini disebabkan oleh reaksi kimia antara ion aluminium dan karbonat dalam tanah yang menghasilkan pelepasan karbon dioksida. Kemudian biochar juga meningkatkan emisi karbon dioksida karena mengandung karbon labil yang mudah terdekomposisi oleh mikroorganisme. Peningkatan karbon dioksida ini eh, mencerminkan adanya aktivitas biologis dan reaksi kimia yang intens dalam tanah. Kemudian lanjut pada serapan metana. Eh, dari grafik tersebut menunjukkan semua perlakuan menunjukkan nilai serapan metana yang negatif, yang berarti tanah berfungsi sebagai penyerap utama metana. Kombinasi antara AlOH3 dengan biochar menunjukkan serapan tertinggi. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh peningkatan areasi tanah yang mendukung aktivitas mikroorganisme dan bakteri metanotrof. Dengan demikian, selain meningkatkan produktivitas tanah, perlakuan ini juga berkontribusi terhadap mitigasi gas rumah kaca. Kemudian kesimpulannya adalah eh, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kombinasi mineral lempung dan biochar tidak hanya memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah berpasir, tetapi juga berdampak langsung pada aspek biologisnya. Perubahan struktur tanah, peningkatan porositas, serta kenaikan kapasitas pertukaran kation dan ketersediaan air menciptakan lingkungan yang lebih mendukung aktivitas mikroorganisme tanah dan perkembangan akar. Biochar berperan sebagai habitat mikroba karena struktur porinya sehingga meningkatkan respirasi mikroba yang tercermin dari kenaikan fluks karbon dioksida terutama pada perlakuan AlOH3. Namun, dosis tertinggi tertentu dapat memicu stres salinitas atau perubahan pH yang kurang optimal bagi biota tanah dan tanaman. Secara keseluruhan, kombinasi 5% mineral lempung dengan biochar merupakan perlakuan paling seimbang karena mampu mengoptimalkan interaksi fisik, kimia, dan biologi tanah, sehingga mendukung pertumbuhan tanaman secara maksimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.